Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pemerintah Desa Balantikan mengharapkan kepada regenerasi penerus dari Karaeng Patalasang ini supaya sejarah Patalasang ini betul-betul kita kembangkan. Itu barangkali saya sempat sampaikan, mudah-mudahan kedepannya ini ada tindak lanjutnya kita bersama untuk mengembangkan situs sejarah Patalasang di Balantikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Mone Demak Loteng, salah satu rumpun keturunan Karaeng Patalasang. Di mana daerah ini pernah ada peradaban, yaitu awal cikal bakalnya Karaeng Patalasang itu kan awal mulanya kan dari salah seorang dampang yang diberi nama Dampang Karaeng Demak Loteng. Di mana Karaeng Demak Loteng ini mempunyai dua orang anak, itu semua perempuan. Yang pertama itu yang biasa dipanggil di sini Karaeng Campagaya, dan kedua Karaeng Jerat Lumpua. Di mana setelah Karaeng Jerat Lumpua ini menjabat sebagai Karaeng di Patalasang, muncullah salah satu kelumpuang atau salah satu panji-panji kebesaran di Karaeng Patalasang ini yang diberi nama atau biasa disebut dengan orang Patalasang, dibilang Cindia di Patalasang. Di sinilah munculnya peradaban di Patalasang ini sehingga bisa bergabung dengan lembaga kerajaan Goa. Jadi Karaeng ketiga ini, raja yang ketiga di Patalasang itu yang biasa dipanggil Pati Mataram atau Belo Bambaya, atau yang sering disebut orang di Patalasang itu Jerat Lumpua. Inilah salah satu pemangku adat Karaeng Patalasang yang sempat datang salah satu panji-panji kebesaran yang datang dari atas yang kita tidak tahu asalnya dari mana. Memerintah. Terus raja yang ketiga ini di Patalasang inilah yang mengadakan kegiatan kerjasama dengan kerajaan Goa, yaitu setelah Raja Goa Karenta Tunibatta untuk mengadakan kerjasama. Jadi di sini juga di Patalasang ini ada beberapa banyak situs yang mesti kita jelaskan sebentar. Ada sekitar 5 situs di sini. Yang pertama itu Pelantikan, di mana Pelantikan ini tidak semua raja yang pernah menjabat di Patalasang ini dilantik secara adat di situ. Tidak semua raja yang dilantik di situ. Bahkan awal dan akhir itu kan tidak semua raja dilantik di situ. Terus ada kuburan Dampang Karaeng Demak Loteng, terus ada kuburan Jerat Lumpua, Campagaya Jerat Lumpua, itu adalah anak daripada Karaeng Demak Loteng. Terus ada di sini sumur Bungul Lumpua, dan ada lagi satu situs yang sangat besar itu dibilang Liku Tangainya atau Kalak Borang. Jadi orang sekitar situ itu bilang Liku Tangainya, atau biasa disebut kalau kita di sini dibilang Kalak Borang. Itulah kelima situs yang rencana bakalan kita usulkan untuk ke Badan Arkeologi agar kiranya diadakan penelitian bagaimana kedepannya untuk bisa dijadikan sebagai benda-benda cagar budaya untuk bisa dilindungi oleh pihak pemerintah dan yang merupakan aset kerajaan Karaeng Patalasang di masa lalu. Mungkin sekian dulu untuk sementara. Jadi keterangan sebelumnya tentang keberadaan Dampang Karaeng Patalasang itu Karaeng Demak Loteng, inilah dia punya makam. Jadi makamnya ini konon sejarahnya dia punya batu dari material-material yang ada di kuburan ini. Menurut cerita legenda orang-orang dulu dan temurun kepada keluarga, itu adalah diambilkan dari Masjid Wakatangka.
Dan cara mengantarnya ke sini itu digiring antar tangan ke tangan sampai ke Patalasang dari Katangka itu sendiri. Jadi kalau kita melihat histori kebesaran masa lalu, beliau ini adalah salah satu digelar Karen Demak Loteng karena dia di masa kejayaannya itu di masa masih hukum rimba, di mana pada saat itu terjadi pergolakan, kadang orang dijadikan dikasih berkelahi siapa yang berkuasa, siapa yang menang, siapa yang berkuasa. Di masanya lah ini itu hadir. Di masanya Karen Demak Loteng itu dia hadir di masa hukum rimba itu. Jadi ini kuburan kedua dari Dampang Karen Demak Loteng. Dia anak pertama karena dia mempunyai 2 anak, yaitu Karen Campagaya dengan Jerak Lompua. Ini adalah salah satu anaknya yang tertua. Jadi, setelah yang tadi itu makam kedua, ini adalah makam ketiga. Yang dimana nama makam ketiga ini biasa orang panggil di sini Jerak Lompua. Disinilah cikal bakal maksudnya Karen Patalasang menjadi dewan adat pada Salapa. Di era raja pada saat itu atau Sumba pada saat itu, Raja Goke ke-12 menguraga dari Mamita Karen Bontolangkasa Karen Tulijallo. Disinilah terjadi komunikasi dengan beliau sehingga dia masuk ke lembaga adat dari Salapang. Kenapa? Kalau misalnya kita sekarang membuka situs tentang Dewan Adat Pati Salapang, itu kan Patalasang tidak ada di situ karena Patalasang beriring waktu zaman baru dia bergabung ke Patalasang. Kenapa ada dibilang Karen Jerak Lompua atau Pati Mataram? Disinilah di samping-samping yang kuburan beliau ini banyak makam-makam besar. Dan setelah ini kita bisa lihat keluar di samping sebelah baratnya ini banyak sekali makam-makam di luar. Bahkan di samping kuburannya ini ada anaknya yang notabene anaknya itu adalah Tagal dan Rodong Karen Pusua di Palangga, di mana waktu peperangan Goa sampai ke benteng Sanrobone, dia sempat hadir di situ. Bahkan cikal bakal nama Patalasang di Takalar muncul dari beliau ini adalah Tagala dan Rodong. Jadi ini adalah salah satu situs yang rencana kita promosikan ke para antropologi. Ini adalah salah satu sumur besar yang orang Makassar Bungu Lompua yang ada di Patalasang. Kalau masalah segi historinya, kalau kembali ke Kerajaan Goa, kan di Kerajaan Goa ada juga yang namanya Bungu Lompua. Walaupun misalnya keberadaannya dan persamaannya kurang lebih begitu. Jadi ini Bungu Lompua ini dulunya dipakai orang-orang di Patalasang ini karena awal kampung di sini Patalasang itu diberi nama Patalasang. Inilah di sini dibilang Patalasang. Cikal bakal Patalasang di kampung sinilah asalnya Patalasang. Kenapa ini ada Bungu Lompua? Mungkin dulunya inilah di situ sumber kehidupan bagi masyarakat di sini. Karena ada sumber air dan sini sumur dari turun temurun, kita tidak tahu kapan siapa yang bikin dan kapan dibuat. Karena kalau misalnya kita bercerita tentang keluarga, paling dibilang dulu. Ditanya lagi nenek ke depan, dia bilang dulu. Jadi kan dulunya kita tidak tahu dulu kapan. Jadi setelah kita telusuri beberapa macam situs yang kita tinjau tadi, ini ada yang terakhir ini. Dia adalah salah satu batu perlantikan yang ada di Kekarengan Patalasang atau Karen Patalasang, di mana para raja yang pernah menjabat di Patalasang itu tidak semua dilantik di sini. Tidak semua dilantik di sini. Ada yang namanya dilantik secara adat, ada di luar daripada itu. Di luar daripada itu ada namanya Bapak Sampiang. Jadi ada pun raja-raja di Patalasang itu tidak semua dilantik secara adat. Ada yang dibilang orang di sini Bapak Sampian. Di sinilah dari berbagai macam berbagai tadi raja yang kita sempat datangi, di sinilah dia dikukuhkan sebagai raja dan pemangku adat di Karen Patalasang.
Ini salah satu situs sejarah Karempatan Talasang yang dimana terletak di Dusun Puroloe, Desa Pelantikan, Kecamatan Patalasang. Dimana Kalakborang ini salah satu situs sejarah yang orang di kampung sini sering mengatakan ini kutangannya. Jadi Kalakborang ini awalnya ada seseorang atau salah satu rumpun keluarga yang bermukim di sini, itu salah satu rumah yang tinggal di sini, dan dia mengadakan kegiatan yaitu menenun atau bahasa Makassarna bilang orang tanung. Cikal bakalnya Kalakborang ini kan berasal dari situ, salah satu rumah yang dibilang orang lakboro kan tenggelam, akhirnya disitulah muncul mata air. Saya yang mewakili rumpun keluarga Karempatan Talasang, nama saya Muhammad Yusuf Mone, Lemak Loteng. Mudah-mudahan upaya-upaya penggiatan budaya yang kita lakukan di Patalasang ini, semua pihak-pihak yang terkait dengan itu memberikan respon yang baik untuk melestarikan budaya-budaya yang kedepannya.